Cerita ini bermula dari Didik, seorang penggali kubur yang sudah 3 tahun menjalani profesi yang tak banyak diminati orang. Bekerja di sebuah pemakaman tua di kota kecil, Didik telah mengalami berbagai kejadian aneh dan menyeramkan. Namun malam itu adalah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Suatu sore, Didik mendapatkan tugas untuk menggali kuburan bagi seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di dekat pemakaman. Karena tak ada keluarga yang tersisa, RT setempat memutuskan agar jenazahnya segera dimakamkan malam itu juga, tanpa harus menunggu hingga esok hari. Didik bersama rekannya Karyo berangkat untuk menggali kubur meskipun hari mulai mendung. Namun, hujan deras tiba-tiba turun, memaksa mereka berteduh di rumah almarhumah yang tak jauh dari pemakaman. Warga sekitar berkumpul di sana menunggu hujan reda. Ketika hujan berhenti sekitar pukul 9 malam, Didik dan Karyo segera kembali ke pemakaman untuk melanjutkan penggalian. Malam yang dingin dan sunyi menyelimuti tempat itu. Saat mereka sudah setengah jalan menggali, Didik mendengar suara yang memanggil namanya. Ia berusaha mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas. Karyo pun mendengarnya. Ketakutan mulai menyelimuti mereka, tapi mereka terus menggali dengan cepat hingga kuburan selesai. Pukul 11 malam, mereka menyerahkan tugas kepada RT dan jenazah segera dikebumikan. Setelah pemakaman selesai, Didik pulang ke rumahnya yang sunyi. Ia tinggal sendirian sejak orang tuanya tiada dan kakaknya merantau ke kota lain. Setelah mandi, Didik bersantai di teras rumahnya, mencoba menikmati malam dengan secangkir kopi. Namun ia merasa matanya tak kunjung mengantuk, meski tubuhnya lelah. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk tidur, jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Saat tertidur, Didik bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon belimbing di halaman rumahnya. Wanita itu mengenakan kebaya hijau dengan rambut putih yang acak-acakan. Sorot matanya tajam menatap Didik. Seketika ia tersadar bahwa wanita itu adalah jenazah yang baru saja ia kuburkan. Wanita itu menatapnya dengan marah dan bertanya, "Kenapa kau kuburkan aku?" Didik terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketakutan membungkusnya, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ketika ia berusaha memejamkan mata lagi, tiba-tiba terdengar suara senandung dari arah kebun di samping rumahnya. Suara itu semakin mendekat ke arah jendela kamarnya, dan bulu kuduk Didik langsung berdiri. Suara tersebut terdengar seperti nyanyian nenek-nenek dalam bahasa Sunda. Ketika suara itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar ketukan di jendela kamar Didik. Beserta suara memanggil namanya, "Jang, buka Jang." Didik ketakutan luar biasa. Ia bersembunyi di balik selimut, mencoba doa yang ia bisa, berharap suara itu akan hilang. Namun, suara ketukan dan panggilan itu terus berlanjut, bahkan diiringi dengan tawa yang menyeramkan. Akhirnya, suara itu perlahan menjauh, tetapi Didik yang penasaran malah mengintip keluar jendela. Ketika ia membuka jendela, betapa terkejutnya ia melihat sosok nenek-nenek berdiri tepat di depan jendelanya. Wajahnya pucat dengan mata yang sepenuhnya hitam. Nenek itu mencoba meraih tangan Didik, dan dalam kepanikan, Didik melompat dari tempat tidur dan berlari keluar rumah.
tanpa berani melihat ke belakang. Didi lari ke musola desa dan bersembunyi di sana hingga subuh tiba. Saat penduduk desa datang untuk sholat subuh, mereka terkejut melihat Didi tidur di musola. Setelah sholat, Didi kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Namun saat pagi menjelang, Karyo datang ke rumahnya dengan wajah pucat. Ternyata Karyo juga mengalami kejadian menyeramkan yang sama. Semalam nenek-nenek itu duduk di tepi ranjang Karyo, menyuruhnya untuk menyelesaikan apa yang ia mulai. Didi dan Karyo mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemakaman tersebut. Karyo tampak menyembunyikan sesuatu, namun ia terlalu ketakutan untuk bercerita lebih lanjut. Sore harinya, Karyo pulang, meninggalkan Didi yang semakin takut akan kedatangan sosok menyeramkan itu lagi. Didi akhirnya memutuskan untuk pergi ke pos ronda, berharap ada yang berjaga malam itu. Namun pos ronda kosong. Dalam perjalanan pulang, Didi kembali mendengar suara yang memanggil namanya dari balik pohon. Sosok nenek-nenek itu kembali muncul, memanggil Didi dengan suaranya yang menyeramkan. Ketakutan melanda Didi lagi. Teror ini belum berakhir.